Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nusina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna aminin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairat wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bi dirasati hadzal kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dalam hal ini Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan bacaan sebelumnya dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pembahasan kita yang terakhir minggu lalu, kita telah melihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi bahwa ternyata beragam kemampuan ulama salafus salih dalam mengkhatamkan Al-Quran. Beragam kemampuan dan kebiasaan ulama salafus salih, ulama-ulama terdahulu dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang khatam sekali dalam 1 bulan, ada yang 2 kali dalam sebulan, ada yang 1 kali dalam sepekan, ada yang 1 kali dalam 3 hari, bahkan ada yang sekali dalam sehari, bahkan ada yang khatam berkali-kali dalam sehari. Inilah diantara kemampuan dan kebiasaan para ulama salafus salih. Karenanya kita melihat lanjutan bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Wal mukhtar artinya pendapat yang dipilih dari sekian banyak keterangan ulama mengenai kebiasaan dalam mengkhatamkan Al-Quran. Karenanya Imam Nawawi memberi solusi dengan mengatakan wal mukhtar, yang terpilih, artinya pendapat yang bisa diterima.
anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi, bahwasanya mengkhatamkan Al-Quran, tradisi dan kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran itu berbeda sesuai dengan beragamnya kondisi seseorang. Yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, berbeda sesuai dengan perbedaan masing-masing orang. Artinya bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama kebiasaannya dalam mengkhatamkan Quran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mengkhatamkan Quran? Pertanyaan mengapa berbeda? Lagi-lagi disebabkan oleh perbedaan kondisi setiap orang. Mungkin si A berbeda kesibukannya dengan si B, sehingga itu menunjukkan tidak mungkin bisa disamaratakan antara semua orang. Tentu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, berbeda dengan perbedaan masing-masing orang. Faman kana yazharu lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu. Lataif fa'ilnya yazhar. Faman kana, bagi orang, yazharu lahu bidaqiqil fikri, dengan kedalaman pikirannya, bidaqiqil fikri, dengan kedalaman pikirannya, dengan kemampuannya berpikir dan memahami, yazharu lahu lataifu wa ma'arif, tampak baginya sekian banyak ilmu. Lataif artinya pesan-pesan lembut ditemukan dalam Al-Quran. Lataif wa ma'arif, dengan kedalaman pikirannya ternyata tampak baginya berbagai macam ilmu dan pemahaman yang ditemukan dari Al-Quran. Maka bagi orang yang begitu, falyaktasir, hendaknya dia batasi dirinya dalam baca Quran ala qadri yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra. Dia batasi dirinya sesuai ukuran atau sesuai kemampuan yang memungkinkan dia memahami Al-Quran. Artinya tetap rutin baca Quran, tetapi kebiasaan membaca Quran, kalau memang punya kedalaman pikiran, punya kepiawaian dalam memahami kandungan Al-Quran, maka sebaiknya baca Qurannya jangan terlalu banyak, tetapi yang diperlukan adalah upaya untuk memahami apa yang dia baca. Artinya biar sedikit yang dibaca, yang penting dipahami. Sebagaimana pada bacaan kita sebelumnya, sebenarnya tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah litadabburi wal amal, untuk ditadabburi dan diamalkan. Sebagaimana firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran diturunkan penuh berkah, Al-Quran diturunkan kepadamu penuh berkah. Tapi ingat, liyadabbaru ayati, agar mereka mengkaji dan mentadabburi ayat-ayatnya. Berarti dengan demikian, bagi orang yang punya ilmu yang baik, punya kedalaman pikiran, punya kecerdasan pikiran, maka sebaiknya dia batasi bacaan Qur'annya yang memungkinkan dia mengkaji Al-Quran dengan baik. Karena jangan sampai terlalu banyak ayat yang dibaca, tapi malah lupa mengkaji Al-Quran. Dipaham maksudnya? Jadi bagi orang yang memiliki kemampuan dan keilmuan yang bisa memahami Al-Quran, falyaktasir ala qadrin yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra. Hendaknya dia batasi sesuai dengan ukuran yang memungkinkan dia sempurna memahami apa yang dibaca.
Artinya, baca Quran, rutin baca Quran, tapi mungkin ayat yang dibaca dibatasi, tapi yang dimaksimalkan adalah upaya untuk memahami kandungan apa yang dibaca. Wakadha, demikian pula, man kana mashghulan binashril ilmi, demikian pula bagi orang yang disibukkan dengan mengajarkan ilmu. Demikian pula bagi orang yang sibuk mengajarkan ilmu, sibuk mengajar, binashril ilmi, sibuk menyebar ilmu maksudnya. Demikian pula bagi orang yang sibuk mengajar. Au faslul hukumati, atau dia terjun di tengah masyarakat untuk faslul hukumat, menetapkan hukuman. Artinya dia terlibat dalam pengadilan. Mungkin dia bagian daripada yang sering menghakimi masyarakat, menghakimi orang, memberi keputusan kepada masyarakat. Bainal muslimin, di antara masyarakat muslim. Demikian pula bagi orang yang sibuk mengajar, sibuk di pengadilan misalnya. Au ghairi dzalika min muhimmatid din, atau selain itu yang termasuk urusan-urusan agama, wal masalihil ammati lil muslimin, atau sibuk demi kemaslahatan umat Islam, sibuk dengan kemaslahatan umum masyarakat muslim. Artinya, bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya itu bermanfaat kepada sesama, falyaktasir ala qadri la yahsulu lahu bisababihi ikhlalun bima huwa marsadun lahu wala fautu kamali. Artinya, falyaktasir, hendaknya dia batasi bacaan Qur'annya ala qadri, sesuai dengan ukuran atau sesuai dengan kemampuan, la yahsulu lahu bisababihi, yang tidak sampai la yahsulu lahu bisababihi, tidak sampai dia lalai, ikhlalun, tidak sampai ikhlalun bima huwa marsadul lahu, tidak sampai dia lalai dari tanggung jawabnya, bisababi, disebabkan oleh bacaan Qur'annya. Maksudnya, silahkan baca Qur'an, tapi jangan gara-gara baca Qur'annya lantas pekerjaannya terbengkalai. Itu yang dimaksud la yahsulu lahu bisababihi ikhlalun bima huwa marsadul lahu. Jangan gara-gara baca Qur'annya menyebabkan dia lalai dari tanggung jawab, wala fautu kamali, dan jangan juga terbengkalai dalam melaksanakan tugas secara sempurna. Kamali kamalil amal. Jangan sampai gara-gara sibuk baca Quran akhirnya pekerjaannya terbengkalai. Sehingga rumusnya begini, keliru kalau gara-gara baca Quran lantas pekerjaan kita terbengkalai. Tapi jauh lebih keliru kalau gara-gara pekerjaan lantas baca Qur'annya terbengkalai. Paham ya? Saya ulangi. Keliru kalau gara-gara baca Quran pekerjaannya terbengkalai. Tapi jauh lebih keliru kalau gara-gara pekerjaan lantas baca Qur'annya terbengkalai. Artinya, silahkan baca Qur'an, tapi jangan sampai lupa melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Silahkan sibuk bekerja, tapi jangan gara-gara sibuk bekerja lantas tidak ada waktu untuk baca Quran. Nanti saya ulangi sekali lagi nih. Silahkan baca Quran, rutin baca Quran, tapi jangan gara-gara baca Quran lantas tugas dan tanggung jawab terbengkalai. Silahkan bekerja semaksimal mungkin, tapi jangan gara-gara pekerjaan lantas kita lupa baca Quran. Sama juga dengan mahasiswa-mahasiswi. Rutinlah baca Quran, tapi jangan gara-gara sibuk baca Quran lantas tidak masuk kuliah. Ya. Silahkan rajin kuliah,
Tapi jangan gara-gara rajin kuliah lantas tidak ada waktu untuk baca Quran. Karenanya seimbangkan di sini. Karenanya catat ini bahasa Arabnya. At-tawassutu fil ibadah, at-tawassutu fil ibadati ma'al mudawamati 'alaiha. Tulis at-tawassutu, huruf ta, sin, waw, ta. At-tawassutu, wasit. At-tawassutu fil ibadati ma'al mudawamati 'alaiha. Ma'al mudawamati 'alaiha khairun minal iksari, khairun minal iksari, min al iksari duna mudawamatin. Saya ulangi, at-tawassutu fil ibadati ma'al mudawamati 'alaiha khairun minal iktsari fil ibadah duna mudawamatin. At-tawassutu fil ibadah ma'al mudawamati 'alaiha khairun minal iktsari fil ibadah duna mudawamah. Sedang-sedang at-tawassut, sedang-sedang dalam beribadah namun disertai konsistensi dan kerutinan, itu jauh lebih baik daripada banyak beribadah tapi tidak konsisten. Ibadahnya sedang-sedang, tawassut, jadi tidak juga terlalu semangat 45, baru mulai salat tahajud langsung hantam 30 rakaat. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan dalam beribadah, sedang-sedang beribadah, sedang-sedang dalam beribadah tapi disertai mudawamah, konsistensi. Itu jauh lebih baik daripada memperbanyak ibadah tapi tidak bisa konsisten. Biar salat tahajudnya 2 rakaat tambah 1 witir, tapi itu rutin, itu jauh lebih baik daripada 1 malam salat tahajud 30 rakaat tapi cuma 1 kali sepanjang tahun. Jadi, karenanya semangat ibadah perlu, tapi ingat, at-tawassutu fil ibadah ma'al mudawamati 'alaiha khairum minal iktsari fil ibadah duna mudawamah. Inilah yang dimaksud dalam baca Quran. Rutinkan baca Quran, istiqamahkan baca Quran. Tapi bagaimana ukurannya? Kembalikan kepada kondisi kita masing-masing. Kalau memang kita termasuk orang yang agak cerdas, punya kemampuan untuk memahami Al-Quran, maka kata ulama kita di sini, tidak mengapa tidak banyak ayat yang dibaca, yang penting maksimalkan pemahaman. Atau ada orang sibuk dengan mengajar, sibuk dengan pengadilan, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Karenanya tidak mengapa sedikit yang dia rutinkan baca Quran, tetapi pekerjaannya bisa dimaksimalkan. Jangan gara-gara baca Qurannya pekerjaan terbengkalai, tapi jangan juga gara-gara pekerjaan lantas baca Qurannya terbengkalai. Seimbangkan antara dunia dan akhirat. Itulah makna fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi wa man lam yakun min haula'il mazkurin, ada cing bacaan mazkurin bukan maskulin. Wa man lam yakun min haula'il mazkurin, adapun orang yang tidak termasuk yang disebutkan itu, adapun orang yang tidak termasuk yang disebutkan itu,
Artinya bagi orang yang tidak terlalu sibuk, bagi orang yang tidak terlalu sibuk, plus juga kemampuan memahaminya juga kurang, maka falyastakthir, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan ma'amkanahu, sesuai kemampuannya yang memungkinkan. Ma'amkanah, hendaknya dia memperbanyak sesuai yang memungkinkan baginya. Kalau bisa 2 juz satu hari, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa, ya 1 juz satu hari. Kalaupun tidak bisa, setengah juz satu hari. Intinya rutinkan. Bagi orang yang tidak terlalu sibuk, tidak ada pekerjaan yang mengganggu yang lain, kemudian dia juga termasuk orang yang tidak terlalu cerdas, kemampuan memahami Al-Quran tidak ada, maka hendaknya dia rutin dan rajin baca Quran. Jadi memahami kandungan tidak bisa, maka yang dilakukan adalah memperbanyak membaca lafal. Selangnya memahami makna tidak bisa, maka tugasnya perbanyak membaca lafal. Tapi punya kemampuan memahami makna, kurangi baca lafal, tapi dalami makna. Karenanya bagi orang yang tidak termasuk yang disebutkan sebelumnya, falyastakthir ma'amkanah, hendaknya dia memperbanyak bacaan sesuai yang memungkinkan baginya. Tapi ingat, min ghairi khurujin ila haddil malali, tanpa keluar dari batasan yang membuat jenuh. Artinya jangan sampai gara-gara semangat baca Quran, 1 hari 2 hari masih semangat, tapi begitu tiba hari ke-4 ke-5 jenuh, bosan baca Quran. Tidak sedikit begini modelnya kalau Ramadan. Ya. Pokoknya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, galak pemang ngaji, sampai dia bisa khatam satu kali khatam dalam 3 hari di awal Ramadan. 1 hari awal Ramadan dia bisa baca sampai 10 juz, sampai 5 juz, 5 juz sampai 10 juz dia bisa baca dalam 1 hari awal Ramadan. Tapi begitu tiba 1 pekan sudah berlalu, sudah mulai kurang-kurang. Ya. Masuk pertengahan, hai, cek di mana? Akhirnya pada akhirnya menjelang 10 terakhir ternyata semangat baca Qur'annya berkurang. Ini disebabkan karena startnya maksimal tapi finishnya gagal. Disebabkan karena dia maksimalkan baca Quran di awal yang membuat dia sampai pada titik jenuh. Karenanya itu tadi, lebih baik pelan-pelan ibadahnya tapi rutin, daripada langsung banyak tapi berhenti di tengah jalan. Ini yang dimaksud, jangan sampai keluar dari batasan jenuh. Awil hazramati fil qiraati, silahkan perbanyak baca Quran, tapi jangan sampai al-hazrama fil qira'ah, jangan sampai kacau baca Qurannya. Jangan sampai kacau baca Qurannya. Contoh, semangat ladek mengaji, pokoknya dari pagi sampai sore baca Quran, dari selesai salat maghrib baca Quran, tapi karena kurang istirahat, akhirnya pandangannya kacau. Kata ini mangale-ale, akhirnya dia nama decek bacaan. Kacau baca, ini yang dimaksud al-hazram. Itu yang dimaksud al-hazram fil qiraah, kacau bacaan. Dia ada cakar duduknya, dia hantam baca Quran, pokoknya dari pagi sampai sore mengaji terus, saking semangatnya. Tetapi dengan alasan tidak ada pekerjaan, ini lagi santai di rumah, akhirnya dia baca Quran sebanyak-banyaknya. Tapi karena kurang istirahat, akhirnya terjadi hazrama fil qiraah, kacau baca Quran. Sebelum lanjut, perhatikan itu, kalau menguap mengale-ale, hentikan bacaan. Jangan, ini banyak terjadi kalau kita salat ini. Tahiyat kita, tahiyatul mubarakah. Kapan kita menguap, mengale-ale, berhenti dulu. Kenapa? Karena jangan sampai membaca sambil menguap, jangan sampai salah baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Salam alaikum. Ya. Pernah kuliah di sini. Kenapa saya sampaikan? Karena pernah kuliah salat sunnah, cakarudui, salat sunnah duhur di sini.
Ingat Allah. Jadi kalau menguap, mengalih-alih, berhenti dulu membaca. Biarkan selesai menguapnya baru lanjut bacaan. Kenapa? Jangan sampai bacaannya meleset. Berhenti dulu di situ membaca, nanti setelah selesai baru lanjut. Nah, itu yang dimaksud hazrama fil qiraah. Jangan sampai gara-gara semangat sekali baca Quran, tapi ternyata sampai kacau bacaannya. Jadi demikianlah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Artinya membentuk kebiasaan baca Quran kembalikan kepada kemampuan kita masing-masing. Jangan paksakan diri sama dengan orang lain, karena bisa jadi kemampuan kita berbeda. Tapi ingat, jangan mengatakan saya akan kalah gara-gara sedikit jiku baca. Karena bisa jadi dari segi bacaan mungkin kita sedikit, tapi mungkin dari sisi lain kita akan lebih istimewa daripada mereka. Mungkin ada teman kita bisa baca Quran sampai 5 juz dalam sehari, tapi kita hanya bisa 1 juz dalam sehari. Karena memang hanya itu kemampuan kita. Jangan cemburu melihat teman. Biarlah teman kita membaca 5 juz sampai 10 juz dalam sehari. Kita mungkin kesempatannya hanya 1 juz. Mungkin bacaan kita kurang, tapi upayakan maksimalkan di sisi yang lain. Mungkin teman kita baca Quran, tapi tidak punya kemampuan memahami Quran. Karena kita maksimalkan kemampuan untuk memahami Al-Quran. Apatah lagi kita sampaikan di awal bahwa sebenarnya Al-Quran diturunkan tujuannya untuk ditadabburi. Saya kasih contoh. Saya pernah sampaikan di perkuliahan semester 4 syariah kalau tidak salah. Pernah dengar istilah dalam ilmu balaghah waw as-samaniyah? Yang Mahat Ali pernah dengar waw as-samaniyah? Pernah dengar? Tidak? Ini tadi saya sampaikan. Apa artinya as-samaniyah? 8 ya. Jadi waw as-samaniyah adalah huruf waw yang menunjukkan setelah waw itu sudah masuk yang ke-8. Artinya sebelum waw ada 7, setelah waw itu yang ke-8. Karenanya disebut waw as-samaniyah. Contoh at-taibunal abidunal hamidunas saihunal raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf. Lanjutannya wan nahuna 'anil munkar. Al-Quran ini at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Dari urutan pertama sampai ke-7 tidak pakai huruf waw ataf. At-taibuna wal abiduna wal hamiduna tidak pakai waw, tapi langsung at-taibuna al abiduna al hamidun, tidak pakai huruf ataf. Tapi begitu sampai dari 7 ke 8, al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Wawnya itu waw ataf, tetapi dipahami sebagai waw as-samaniyah, yang berarti setelah waw itu sudah masuk urutan ke-8. Paham di sini waw as-samaniyah? Oke, perhatikan. Coba lihat surah Az-Zumar, bisa nanti buka Qur'annya. Surah Az-Zumar. Ini termasuk al-asrar al-lugawiyah fil Qur'an. Rahasia-rahasia bahasa dalam Al-Quran. Ini salah satu model tadabbur dari Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 71 kalau tidak salah. Surah Az-Zumar ayat 71.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ayat 71 ya. Oke. Surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, hingga mereka tiba di depan pintu neraka. Futihat abwabuha, maka dibukalah pintu neraka. Nah, tapi coba lihat ayat 73. Itu tadi 71 tentang orang kafir masuk neraka. Sekarang 73 orang beriman masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pakai waw di situ. Padahal kalimatnya sama. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Orang kafir masuk neraka tidak pakai waw. Tapi begitu orang beriman masuk surga ternyata pakai waw. Pertanyaan, mengapa pakai waw? Mungkin karena orang beriman begitu melihat surga menemukan keindahannya luar biasa. Wow. Tapi bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Kembali ke waw apa tadi namanya? Waw as-samaniyah. Nah, pemahamannya begini. Mengapa pintu neraka tidak menggunakan huruf waw atau waw as-samaniyah? Jawabannya, itu merupakan isyarat pintu surga. Maaf, itu merupakan isyarat pintu neraka tidak lebih dari 7. Ulang ya. Jadi hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tidak pakai huruf waw, itu merupakan isyarat pintu neraka tidak lebih dari 7. Tapi begitu penghuni surga masuk surga, orang beriman masuk surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, maka itu merupakan isyarat pintu surga ada berapa? Ada 8. Itulah sebabnya ada pendekatan sofistik dari ulama Bugis mengenai hadis Nabi, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah kunci dari segala kebaikan. Kenapa dikatakan salat kunci kebaikan? Karena kunci itu fungsinya ada 2. Kunci fungsinya ada 2. Membuka, menutup. Membuka, menutup. Berarti salat berfungsi membuka sekaligus menutup. Bagaimana maksudnya? Salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, berapa jumlahnya? Itu dilaksanakan di siang hari atau malam hari? Siang hari. Terang atau gelap? Terang, karena itu merupakan 8 rakaat simbol pintu surga. Karenanya salat membuka 8 pintu surga. Salat maghrib di waktu gelap malam hari, tambah salat isya di malam hari itu 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, jumlahnya berapa? 7. Itu merupakan isyarat pintu neraka ada 7. Karenanya salat menutup pintu neraka. Jadi salat membuka pintu surga, salat menutup pintu neraka. Mungkin ada bertanya, Ustaz, bagaimana nih salat subuh? Nah, sudah terbuka surga, tertutup neraka. Apa tahu sih nak kena ini salat subuh? Salat subuh 2 rakaat itu simbol dunia akhirat. Karenanya salat membuka kebaikan di dunia sekaligus membuka kebaikan di akhirat. Ya. Itu pendekatan sofistik ulama Bugis itu. Tidak ada dalam kitab itu. Itu hanya pendekatan tasawufnya orang-orang Bugis. Karenanya itu tadi, mengapa pada neraka hatta idza ja'uha futihat abwabuha, itu simbol pintu neraka tidak lebih dari 7. Tapi mengapa pintu surga hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha,
itu simbol pintu surga ada. Jadi pintu neraka tidak lebih dari 7, pintu surga ada 8. Itu gara-gara huruf waw, itulah yang disebut waw as-samani. Itu semua bagian daripada at-tadabbur fil Quran. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yawmin wa lailatin. Akan tetapi sekelompok ulama terdahulu tidak suka, kariha, ya. Sekelompok ulama terdahulu tidak suka mengkhatamkan Al-Quran fi yawmin wa lailatin dalam sehari semalam. Artinya di antara ulama-ulama terdahulu ada juga yang tidak suka mengkhatamkan Quran sekali dalam sehari semalam. Kenapa kira-kira? Karena khawatir jangan sampai dikhatamkan Quran sehari semalam malah sibuk dengan lafal, lupa dengan makna. Paham ya? Jangan sampai menyibukkan diri pada lafal tapi lupa pada makna. Padahal Al-Quran diturunkan memang baik dibaca, tapi tujuan utamanya adalah ditadabburi dan diamalkan. Wa yadullu alaihi ma rawainahu bil asanidis sahihati. Dan itu ditunjukkan oleh riwayat yang telah kami sampaikan dengan sanad-sanad yang sahih. Fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Artinya ada beberapa riwayat dengan sanad yang sahih terdapat dalam Sunan Abu Dawud, wa Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, wa Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i wa ghairiha dan selainnya. An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa dikatakan keduanya? Abdullah sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bersama dengan ayahnya, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, jadi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelum kita lanjutkan hadis ini ada kisahnya. Abdullah bin Amr bin As termasuk anak muda yang rajin ibadah. Ini mahasiswa stay banget ini. Ya. Rajin ibadah ini Abdullah. Tapi sebelum lanjut ada ceritanya. Kalau saya menyebut namanya Abdullah bin Amr, langsung ingat satu kisah. Karena ini anak muda rajin ibadah, tidak memikirkan menikah. Walhasil orang tuanya memikirkan anaknya untuk menikah. Karenanya bapaknya pergi melamarkan Abdullah ke seorang perempuan. Singkat cerita, dinikahkanlah. Setelah berlalu 2-3 bulan setelah menikah, Amr bin As, ayahnya Abdullah, pergi menemui menantunya, istrinya Abdullah. Lalu dia tanya menantunya, nah, magaga musadillah kamu, ya, bagaimana menurut kamu itu suamimu? Ini mertua bertanya kepada menantu. Akhirnya menantunya menjawab, ini menantu idaman ini. Sopan bicaranya, lembut tutur katanya, dan selalu menyampaikan kebaikan. Ini mahasiswi harus tiru ini. Dia jawab mertuanya dengan jawaban penuh adab. Dia mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik suami adalah Abdullah. Artinya lelaki terbaik itu adalah suamiku yang bernama Abdullah. Kenapa? Karena dia adalah lelaki yang rajin ibadah. Malam harinya diisi dengan salat sunnah, siang harinya diisi dengan puasa sunnah, rajin ibadah. Tapi lam yata' lana firasyan munzujidna. Saking rajinnya dia beribadah, sejak saya menikah saya belum pernah disentuh. Wah, mubasir ini. Ya. Si pengaku kawin dia pernah kena gesaka. Walhasil Amr bin As, dia bawa ini Abdullah menghadap Nabi. Diceritakanlah begini. Akhirnya Nabi menasihati, Abdullah, inna li zawjika alaika haqqan, wa inna li zawrika alaika haqqan, wa inna li badanika alaika haqqan. Abdullah, istrimu itu punya hak yang mesti kamu tunaikan.
Tamumu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Tubuhmu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan rajin ibadah. Tapi jangan lupa istrimu. Atau istilah lainnya, rajinlah salat tahajud. Tapi jangan lupa sujud tilawah. Paham Makbul? Insyaallah ya. Ya, rajinlah salat tahajud. Tapi jangan lupa sujud tilawah. Ini sujud tilawah dalam tanda kutip ya. Abdullah bin Amr bin As, karena ini anak muda rajin ibadah, pergi menghadap Nabi, ya Rasulullah, kira-kira bagi saya ini ukuran baca Quranku kira-kira berapa lama ya Rasulullah? Artinya dalam satu bulan ini, dalam 1 bulan atau 2 bulan, kira-kira berapa kali saya khatamkan Quran? Kata Nabi, cukup kamu khatamkan sekali dalam sebulan. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya bisa lebih cepat dari itu ya Rasul. Anak muda rajin ibadah ini. Ya. Lalu kata Nabi, kalau begitu 1 kali dalam 1 pekan. Terlalu lama ya Rasul. Mungkin masih bisa lebih cepat. Lalu kata Nabi, kalau begitu 1 kali dalam 3 hari. Akhirnya Nabi mengatakan ini, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Tidak akan bisa memahami kandungan Quran man qara'al Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran fi aqalla min salasin, kurang dari 3 hari. Artinya, la yafqahu di sini tidak bisa memahami Al-Quran, tidak sempurna pemahamannya terhadap Al-Quran kalau dia baca Quran kurang dari 3 hari. Artinya, kalau dia sibuk mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari, artinya cuma 2 hari khatam Quran, 2 hari khatam Quran, khawatir jangan sampai sibuk baca Quran tapi lupa untuk mengkaji makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Itulah makna la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min salasin. Karenanya sebagai kesimpulan, tidak disarankan khatam Quran kurang dari 3 hari. Tapi sangat mengherankan kalau tidak khatam Quran dalam 3 bulan. Ya, kalian mahasiswa ini, santri, mahasiswa, Dede Imam Koso, tidak disarankan khatam Quran kurang dari 3 hari. Tapi sangat mengherankan, bahkan sangat membangunkan. Karena itu sekarang istilah viral ya, bukan lagi membingungkan ya. Sangat mengherankan dan sangat membingungkan kalau sampai dalam 3 bulan tidak khatam Quran. Sekali lagi nih, untuk kalian semua ini, kalian adalah anak-anaknya Dede Imam Koso. Kalau kita tidak bisa lebih baik dalam agama, bagaimana mungkin orang di luar sana bisa lebih baik dalam agama? Dan kalau ternyata orang yang bukan anak pesantren lebih baik di dalam agama dibandingkan kita yang anak pesantren ternyata jauh dari pemahaman agama, itulah yang disebut sangat membangunkan. Ingat ini, kalau kita anak pesantren ternyata tidak lebih baik beragama dibandingkan dengan orang yang tidak di pesantren, maka itu sangat-sangat mengherankan. Sehingga kalau orang di luar sana tidak lebih dekat dengan agama, itu wajar karena mereka bukan anak pesantren. Tapi kapan mengaku anak pesantren tapi ternyata tidak lebih baik dalam agama, maka itu sangat-sangat mengherankan. Karena kalian ini siswa mahasiswi, kalian bagaimanapun statusmu, masyarakat mengenal kita adalah santrinya Dede Imam Koso. Karenanya ingat, tidak disarankan khatam Quran dalam 3 hari, kurang dari 3 hari. Tidak disarankan khatam Quran kurang dari 3 hari. Tapi sangat mengherankan
kalau sudah 3 bulan tidak khatam Quran. Karenanya harus rajin mengaji. Masa tidak bisa khatam Quran dalam 3 bulan? Itulah yang disebut sangat-sangat mengherankan. Masa ibu-ibu di belakang sana bisa khatam Quran dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, sementara mereka tidak sibuk belajar, tidak sibuk baca kitab, sibuk jiman nasuh, tapi ternyata bisa khatam Quran. Sementara kita yang notabene orang yang belajar agama, orang yang siang hari diisi dengan ilmu agama, tapi masa tidak bisa khatam Quran dalam 1 bulan, dalam 2 bulan. Karenanya, jadi kalau pengajian malam ini sebagai motivasi untuk bisa jadi lebih baik. Karenanya sangat mengherankan kalau kita anak pesantren tidak lebih baik dalam beragama dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di luar pesantren. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل غافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.